Kita ke informasi lainnya, reka ulang kasus pembunuhan polisi Aibda Iwayan Sudarsa digelar di Pantai Kuta, Bali. Selain di Pantai Kuta, dua tersangka warga negara asing ini juga melakukan rekonstruksi di penginapan serta tempat membuang identitas korban di wilayah Uluwatu. Tersangka David Taylor dan Sarah Connor Rabu dini hari dibawa penyidik Polresta Denpasar menuju Pantai Kuta. Pada reka ulang ini, kedua tersangka untuk pertama kalinya dipertemukan setelah ditangkap 19 Agustus lalu. Selain menjalani beberapa adegan di trotoar Jalan Pantai Kuta, warga negara Inggris dan Australia ini juga melakukan reka ulang di Pantai Kuta. Adegan pengeroyokan hingga menyebabkan anggota Polantas Polsek Kuta itu tewas terjadi di pasir pantai. Pak Purwos, nih polis lainnya yang. Ya, dan setelah lebih dari sepekan, akhirnya polisi melakukan rekonstruksi pembunuhan seorang polisi dengan tersangka dua orang wisatawan asing di Bali. Dan untuk mengetahui jalannya proses rekonstruksi ini, kami sudah terhubung dengan koresponden CNN Indonesia di Bali, Igede Nyoman Wiryadinata. Pagi Nyoman bisa Anda jelaskan, biasanya rekonstruksi itu berlangsung pada pagi, siang, ataupun pada saat cuaca lagi cerah ataupun terang. Namun kali ini cukup berbeda, di mana dilakukan pada dini hari. Apa alasan dari pihak kepolisian sendiri? Iya, memang rekonstruksi dilakukan pada pukul 4.30 WITA tadi pagi, dan memang ini menyesuaikan dengan kejadian pembunuhan terhadap Aibda Iwayan Sudarsa yang memang terjadi pada sekitar pukul 3 dini hari pada tanggal 17 Agustus lalu. Dan kedua tersangka yakni David Taylor dan Sarah Connor didampingi kuasa hukumnya juga dari kejaksaan melakukan reka ulang kasus terbunuhnya polisi Polantas Polsek Kuta ini. Ada 68 adegan yang rencananya nanti akan dilakukan oleh kedua tersangka, baik di pantai maupun di lokasi penginapan, termasuk juga di Uluwatu nantinya. Dan di pantai sendiri ada 43 adegan yang rencananya dilakukan oleh kedua tersangka, dan saat ini kedua tersangka masih melakukan reka ulang terhadap kasus pembunuhan ini. Dan memang dari kasus ini ada 6 adegan yang dilakukan di trotoar ketika kedua tersangka datang ke pantai ini, kemudian mereka masuk ke pantai dan sempat bermesraan di pinggir laut. Kemudian mereka kembali ke tempat duduk dan kehilangan tas yang dimiliki oleh Sarah Connor. Kemudian mereka juga sempat menemui polisi korban yang ada di tangga pintu masuk daripada pantai ini, kemudian sempat mendorong dan terjadilah pengeroyokan dan penganiayaan terhadap anggota Polantas Polsek Kuta ini. Nah, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya apakah ada perubahan dari BAP yang disidik oleh pihak kepolisian, saya telah bersama Kombes Pol Hadi Purnamo, Kapolresta Denpasar. Pak, apakah ada perubahan Pak terhadap apa yang dinyatakan di BAP dengan rekonstruksi yang dilakukan hari ini, Pak? Ya, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang benar dalam pelaksanaan rekonstruksi yang dilaksanakan pada pukul 4.30 menit tadi pagi. Kemudian dari 68 adegan, baru 40 adegan yang baru dilaksanakan. Kemudian dari adegan-adegan tersebut ada adegan yang ada yang ditambahin dan juga ada adegan yang tidak sesuai. Jadi seluruh adegan dari 40 itu bisa dilakukan dengan baik semuanya. Pak, apakah Sarah Connor dan David Taylor melakukan pemukulan terhadap korban, Pak? Atau ada tersangka lain atau pelaku lain yang ikut dalam pembunuhan itu? Memang dalam pelaksanaan rekonstruksi tadi, kalau kita lihat, jadi Sarah Connor membantu di mana David dalam melakukan penganiayaan. Jadi yang sangat mematikan di sini, yaitu penganiayaan yang dilakukan oleh David dengan menggunakan botol pecahan bir yang dilakukan David berkali-kali sehingga mengakibatkan korban tidak berdaya. Pak, untuk pasal yang nanti akan dikenakan, pasal mana saja Pak untuk kedua tersangka ini? Apakah ada penambahan pasal? Jadi untuk pasal, untuk David kita kenai pasal 338 dan atau 170 ayat 2 dan atau 351 ayat 3. Kemudian untuk Sarah dengan pasal yang sama ditambah dengan pasal 55 dan 56. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih. Ya, demikian tadi keterangan dari Kapolresta Denpasar Kombes Pol Hadi Purnomo yang sejak pagi juga mengikuti
bersama anggota Polresta Denpasar. Dan nantinya setelah dari reka rencananya akan dilakukan reka ulang juga di penginapan yang ada di seputaran Kuta ini, termasuk juga nanti melakukan reka ulang di wilayah Uluwatu, tempat dibuangnya identitas korban Iwayan Sudarse yang sempat dipotong dan kemudian dibuang di sebuah tempat di wilayah Uluwatu. Demikian. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Igede Nyoman Wiryadinata melaporkan langsung dari Kuta, Bali.